Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Hobi Komputer bersama Hendry di sini. Dan hari ini kita mau membuat layout dengan menggunakan Flexbox. Nah, apa itu Flexbox atau CSS Flexbox? Modern layout yang ada di CSS 3. Flex adalah properti untuk display, bars dan kolom web dapat diatur dengan cepat dan mudah. Flex item dapat diatur ulang. Nah, jadi di sini ada namanya flex container. Di dalam flex container ini ada namanya flex item. Ini ya. Nah, ini namanya flex item di dalam flex container. Nah, kemudian ada yang namanya alignment, yang untuk mengatur rata kiri, rata tengah, atau rata kanan. Di sini ada justify content, ada align item, dan ada align content. Nah, perbedaannya adalah yang justify content ini untuk rata secara horizontal, yang align item ini rata secara vertikal, dan align content ini adalah antar baris. Oke, ini ya. Jadi kita langsung aja kita praktekkan di Visual Studio Code di komputer teman-teman ya. Jadi silakan buka Visual Studio Code di komputer teman-teman masing-masing. Oke, seperti biasa, file, open, carilah folder di mana tempat teman-teman foldernya namanya Flexbox. Kemudian klik open. Kemudian di sini akan muncul di sebelah kiri ya. Kiri kita kasih nama filenya yang baru, new file, belajar flexbox.html. Oke, sudah terbuat di sini. Kemudian langkah berikutnya adalah kita tekan tombol tanda seru ya. Tanda seru, enter. Kemudian kita ketikkan di titelnya belajar Flexbox. Kemudian di bawah titel kita tambahkan stylenya. Kemudian di bawah body ya, di bawah body kita tambahkan tanda pagar, container. Kemudian tekan tombol enter. Dia akan membuat div ID container. Kemudian titik item. Enter. Di sini ada div class item. Kemudian kita tambahkan H3, enter. Di dalam H3 ini ada item 1. Ya, ada item 1. Kemudian kita kopikan ke bawah. Caranya adalah tekan Shift Alt panah bawah 2 kali. Oke, dia akan terkopi ke bawah. Tinggal ganti item 2. Kemudian di bawahnya kita ganti item 3. Oke, kalau sudah, kemudian di dalam style kita tambahkan titik item, kurung kurawal, background, F4, kemudian border, di sini saya kasih warna hitam, solid. Kemudian saya kasih 1 px. Kemudian padding 1 rem. Text align, center. Oke, kita simpan, Ctrl S. Ya, codingnya seperti ini. Kemudian kita lihat hasilnya di browser kita, klik kanan. Open with live server.
Oke, maka dia akan terbuat seperti ini. Ada item 1, item 2, dan item 3. Oke ya, jadi di sini ada item 1, item 2, dan item 3. Nah, ini ya. Item 1, item 2, dan item 3. Nah, kemudian kalau kita ingin membuat dia menjadi kolom, maka kita menambahkan di dalam style ini ya. Di dalam style ini kita tambahkan tanda pagar, kontainer, kemudian kita tambahkan display, titik 2, flex, kemudian flex, direction, kolom. Oke, kita simpan. Kemudian kita tambahkan row, simpan. Oke, dia akan berubah ya. Kalau kita ganti row, nah dia akan membuat baris. Kalau kita ganti kolom, maka dia akan seperti ini ya. Nah, ini ya. Jadi ada perbedaannya antara kolom dan row. Oke, kalau row seperti ini, kalau kolom tadi seperti itu ya. Nah, kita juga bisa membuat direction-nya atau dia dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri dengan menambahkan row reverse. Oke, jadi di sini itemnya dari 1 di kanan, 2 dan 3. Ya, reverse itu dibalik. Kemudian kita juga ingin membuat menjadi, oke ya, ini untuk lebar dari masing-masing itemnya, kita bisa menambahkan di itemnya flex, titik 2, 1, titik koma. Oke, jadi dia akan secara ini ya, sama ya, lebar antar kolomnya ya. Nah, ini lebar antar kolomnya sama. Ini 1. Kalau kita ganti flexnya 2, simpan. Nah, sama juga ya, 2 ya. Oke, kemudian berikutnya kita ingin item yang nomor 3 ini, atau item yang pertama ini, lebih besar dari item 2 dan 3. Nah, bagaimana caranya? Kita ganti dulu row-nya. Ya, 1, 2, 3. Kemudian kita ganti di sini ada Oke, kita tambahkan di sini di bawahnya ya. Titik item, titik 2, first child ya. First child. Jadi anak yang pertama, kita ganti flexnya menjadi 3. Oke, jadi ukurannya lebih besar ya dibanding 2 dan 3 ya. Oke, kita ganti yang kedua, flexnya menjadi 1. Oke, jadi kelihatan ya. Jadi item 1 kotaknya lebih panjang dibanding item 2 dan item 3. Oke, kemudian jika kita ingin menambahkan banyak item ya. Contoh di sini ada, kita kopikan ke bawah. Oke. Nah, di sini ada banyak sekali kotak-kotaknya ya. Tuh.
Ya, jadi dia bisa di-scroll ke kanan. Supaya dia bisa turun ke bawah itemnya, kita tambahkan satu properti namanya flex wrap yang terletak pada kontainer. Kita tambahkan flex wrap titik 2 wrap. Oke, jadi dia akan pindah ke bawah ya. Kalau tidak cukup ke samping, dia akan pindah ke bawah. Contoh di sini kita tambahkan lagi div-nya, kita kopikan bawah, ke bawah lagi. Oke, seperti ini ya. Jadi dia akan menambah secara otomatis dan akan menyesuaikan lebar kolomnya secara otomatis. Ya, ini sangat mudah dipraktekkan. Oke, bagi teman-teman yang suka dengan video ini, silakan klik tombol like. Bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe. Dan juga di-share ke Facebook teman-teman.